Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sisi mencibir dan berkata, "Kamu cebol. Kalau saja kau tidak menyudutkan kami hingga kami tidak punya tempat untuk hidup, untuk apa aku mengambil resiko ini? Aku mengubah apa yang aku yakini dari saat aku menanam pohon besar kehancuran di batu suci matahari dan bulan. Raja Iston, mungkin kali ini aku tidak bisa membunuhmu, tapi saat pohon kehancuran tumbuh sepenuhnya, kaulah yang akan aku bunuh terlebih dahulu." Long Hao Shen mengerutkan kening dan menatap Sisi. "Sisi, itu tidak seperti yang kamu katakan padaku. Apakah kamu tidak datang ke sini untuk menyelamatkan keluargamu?" Sisi memandang Long Hao Shen dengan tatapan yang sedikit rumit. Dia menghela nafas dan berkata, "Kakak Long, maafkan aku berbohong padamu. Tapi saya harus melakukannya. Anda terlalu baik dan mempercayai orang dengan mudah dan mudah dimanfaatkan. Tapi itu sepadan. Kamu sangat tampan, tetapi kamu merupakan keturunan cahaya. Anda dapat yakin bahwa saya akan menemukan makam terbaik untuk Anda ketika saya sepenuhnya menyatu dengan pohon kehancuran. Tentu saja, jika Kakak Long melepaskan kepercayaan Anda pada cahaya dan mengikutiku ke jalan kegelapan, tidak hanya bahwa saya tidak akan membunuh Anda, tetapi saya bahkan dapat menikahi Anda dan menjadi istri Anda. Lagi pula, jarang ada manusia yang sebaik dirimu dan sesempurna dirimu." Saat dia berbicara, tubuh Sisi mulai berubah. Telinganya menjadi runcing dan rambut hitamnya menjadi memutih tumbuh perlahan, dengan lebih banyak liku-liku, menyebar di belakangnya seperti gelombang hitam besar. 3 pasang sayap hitam transparan tapi memancarkan samar terbentang. Wajah warna yang tak tertandingi menjadi lebih dari godaan misterius. Dan nafas hidupnya naik, tidak sekuat Raja Iston, tapi setidaknya level yang sama dengan pengguna domain yang kuat. Suara Sisi tidak begitu lembut lagi dan menjadi sedikit lebih bangga. "Izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi. Saya adalah penguasa kegelapan dan air, Sang Ratu Iston Bulan dan Malam. Para kaumku dipaksa masuk ke titik kepunahan oleh para manusia dan elf. Jika saya tidak melakukan sesuatu, saya akan dimusnahkan. Jadi, tidak semua yang saya katakan sebelumnya adalah kebohongan. Adapun orang tua dan kerabat saya, mereka tidak ada. Sebagai Ratu Bulan dan Malam, saya adalah penguasa kegelapan." Long Hao Shen diam-diam memperhatikan Sisi saat dia berbicara dengan ekspresi wajah yang tidak berubah. Raja Iston berteriak, "Ratu Ulan dan Malam, kau pikir kau bisa masih kabur?" Ratu Bulan dan Malam tersenyum dan berkata, "Kabur? Jika sebelumnya, mungkin Anda masih memiliki kesempatan untuk menahan saya di sini. Tapi sekarang..." Saat dia berbicara, dia mengangkat pohon kehancuran di tangannya, dan nafas gelap kehidupan dengan dinginnya yang sedingin es mengalir dengan cepat ke dalam batu. Sekaligus, teror dan penindasan, berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, meledak, dan domain kehidupan Raja Iston yang tertindas menyusut dengan cepat. Pohon kehancuran adalah rekan dari pohon keabadian, yang merupakan rumah dari penguasa alam. Meskipun Anda adalah juru bicara penguasa alam, apakah kau berani melawan pohon kehancuran seorang diri? Meskipun pohonnya baru saja tumbuh, tapi kekuatanmu belum cukup untuk mengusirku." Long Hao Shen berdiri di depan Raja Iston, dan semua warna emas meledak dalam sekejap, melindungi domain kehidupan Raja Iston. Aura penghancur dari pohon penghancur tidak sekuat di domain cahaya. Setidaknya Long Hao Shen tidak mundur. Kedua domain itu bentrok satu sama lain, mengeluarkan suara samar. Ada jejak kebencian di wajah Sisi. "Kakak Long, apakah kamu akan melawanku?" Long Hao Shen mengerutkan kening. "Sepertinya aku sudah keliru." Sisi tersenyum dan berkata, "Bukankah sudah terlambat untuk menyadarinya? Orang baik sepertimu selalu dimanfaatkan. Pikirkan saja tawaranku, masuk ke dalam kegelapan dan hidup bersamaku selamanya serta menjadi suamiku." Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Meskipun saya sudah keliru, tapi tidak terlalu salah. Orang baik belum tentu bodoh. Belum terlambat untuk menebus kesalahanku." "Hah?" Sisi memandang Long Hao Shen dengan sedikit kebingungan,
tetapi semangat pohon penghancur ke dalam bibit semakin kuat. Long Hao Shen mengangkat tangannya ke Ratu Iston Bulan dan Malam, dan kemudian cahaya keemasan aneh meledak dari tubuhnya. Emas lembut itu tampak keemasan polos, tetapi saat menyebar itu membuatnya berteriak. Kekuatan gelapnya langsung diblokir. Kemudian tubuhnya mulai menyusut. Kamu memasang kutukan padaku dasar kau, suara Sisi menjadi melengking dan lembut, dan dalam sekejap, tubuhnya menyusut seukuran seorang gadis berusia 3 atau 4 tahun. Dia bahkan membutuhkan kedua tangannya untuk memegang sepotong batu bulan itu. Bukan hanya vitalitasnya yang menurun, tetapi juga kekuatannya. Meskipun Sisi masih sama, latihan tingkat domainnya yang kuat telah menghilang. Alam tidak bisa lagi menggerakkan kekuatan destruktif kehidupan. Jadi, kamu cukup kejam untuk menanam segel di dalam diriku. Sisi menatap Long Hao Shen sambil menyeringai. Dia awalnya cantik tetapi setelah dia menyusut seukuran seorang gadis kecil, dia terlihat lebih cantik dan cantik. 6 sayap di punggungnya juga menjadi kecil dan mungil, yang terlihat lucu. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Bukan aku yang jahat itu kau. Saya melihat kebohongan pada dirimu, jadi saya berubah pikiran. Jika Raja Iston adalah orang jahat, seperti yang Anda katakan, maka saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Sayangnya, Anda berbohong kepadaku. Tidak, bahkan kekuatan pohon penghancur ini tidak dapat membuang segelku. Ya, saya tentu saja tidak memiliki kekuatan dimensi pohon keabadian yang Anda bicarakan. Tetapi satu hal yang dapat saya yakinkan kepada Anda adalah bahwa cahaya saya setidaknya setingkat dengan pohon keabadian. Kamu berbohong, gumam Sisi, kau tidak mungkin menyadari rencanaku. Kau mengutukku menjadi kecil hanya karena kau menginginkan harta yang kumiliki kan? Long Hao Shen tersenyum, biarkan aku memberitahumu beberapa hal. Aku sudah lama melihat kebohonganmu. Yang pertama, ketika kau berkata, ketika aku mati aku akan kembali ke surga, tapi kau berkata, aku akan kembali ke pangkuan Dewa Alam. Aku mulai meragukan perkataanmu karena di Iston kau pernah berkata, tidak peduli kau manusia atau elf, kau adalah bagian dari Dewa Alam dan setelah itu, ketika kita pergi mencari racun lailak, kau melihat sayapku. Dan aku melihat sedikit kilauan iri dan jejak keserakahan di matamu, indraku sangat tajam, walaupun kau menyembunyikan dariku, aku masih tetap bisa merasakannya. Terlalu mudah untuk mendapatkan racun lailak. Dan jika itu suci, mengapa tidak menanamnya di gua Anda? Anda mengatakan bahwa yang Anda tinggalkan hanyalah sedikit asap dan cermin. Tapi menurut deteksi jiwaku, ada mantra serangan di bayanganmu, yang sekuat mantra terlarang. Semua ini membuatku bertanya-tanya, tapi itu bukan yang terpenting. Penyembunyian kekuatanmu yang meyakinkanku. Saya merasakan semangat Raja Iston ketika kami mendekati Bukit Iston saat Anda mendarat di tanah dan berbaris maju. Meskipun dia akan tidur siang, indranya yang kuat menutupi area yang luas dan hanya karena unsur-unsur alam di udara berfluktuasi, ada sesuatu yang hilang. Dan saat kami berjalan, Anda mengarahkan saya untuk mengubah arah, untuk menghindari persepsi Raja Iston. Artinya, persepsi Anda sebagus milik saya, dan seberapa sederhana menjadi penyihir tingkat 8. Selain itu, Anda berjalan sesuai dengan persepsi Anda, yang tidak nyaman dengan kekuatan penyamaran domain saya. Selain penemuan-penemuan ini, inilah pemahaman saya tentang dunia Iston. Saya dapat memberi tahu Anda terus terang, saya awalnya bukan milik dunia ini, tetapi saya memiliki cahaya yang sama dengan dunia ini. Kekuatan jiwaku jauh di atasmu, bahkan di atas Raja Iston. Ketika Anda pergi untuk mengambil racun lailak, saya menggunakan kekuatan roh saya dan alam dunia ini untuk melakukan komunikasi. Ketika saya berkomunikasi dengan mereka melalui pohon besar, saya merasakan iman mereka dan perasaan mereka terhadap Raja Iston. Saya bertanya kepada mereka dengan jiwa saya. Tetapi tidak satu pun dari makhluk yang menjawab pertanyaan saya memusuhi Raja Iston. Saat itu, saya mengkonfirmasi penilaian saya. Tapi aku tetap datang ke sini bersamamu karena aku ingin melihat apa tujuanmu yang sebenarnya.
Jika saya mengekspos Anda, saya akan meninggalkan bom waktu yang berdetak di dunia Easton, dan saya ingin tahu tentang niat Anda. Jadi, saya ikut dengan Anda. Untungnya, Anda tidak memiliki masalah dengan racun lailak. Ini memabukkan, tapi tidak sakit. Kalau tidak, saya pasti sudah melakukannya. Long Hao Shen, dengan senyum di wajahnya yang membuat wajahnya yang tampan semakin memikat, berkata, kau memang hebat, mencampurkan kebohonganmu dengan kejujuran. Tapi bahkan orang jenius pun bisa melakukan kesalahan. Ketika kau masuk ke dalam goa, aku meminjamkan kekuatanku untuk membantumu, dan demi mendapat kepercayaanku, kau tidak menolaknya. Kalau aku benar ketika kau sudah di dalam, kau mencoba menggunakan kekuatanmu untuk mengeluarkan cahayaku, iya kan? Tapi sayang kau gagal. Walaupun kau lebih kuat dariku setelah domainku mempengaruhi tubuhmu, bahkan orang sepertimu tidak bisa mengeluarkannya dengan mudah. Nama domain ini adalah alur kehidupan, walaupun aku tidak mampu membuatmu menjadi kecil selamanya, tapi efeknya pasti bertahan selama beberapa jam, iya kan? Ratu Bulan berkata, tapi kamu bertarung dengan Raja Easton. Apakah kamu tidak takut dia akan membunuhmu? Bagaimana jika kamu tidak bisa mengalahkannya? Bagaimana kamu bisa begitu yakin pada dirimu sendiri? Long Hao Shen berkata, ya, saya tidak tahu apakah saya bisa mengalahkan Raja Easton. Tapi aku yakin dia tidak akan membunuhku. Anda tidak dapat memikirkan hal ini karena Anda tidak tahu banyak tentang cahaya dan alam. Apa sumber kehidupan? Ini cahaya dan air. Alam lahir di bawah aksi cahaya dan air. Saya bertarung dengan Raja Easton untuk melihat lebih dekat kemampuannya. Dan seperti yang saya harapkan, Raja Easton memiliki kekuatan unsur dan lingkup kehidupan yang paling murni. Bisakah nafas kehidupan yang begitu murni dimiliki oleh orang jahat? Pada saat yang sama, saya mempresentasikan domain saya kepada Raja Easton dan berpikir ini adalah pertama kalinya kami bertemu. Fakta sifat kita saja membuat mustahil bagi kita untuk menjadi musuh sejati. Dan tentu saja, kita tidak akan saling membunuh dalam pertempuran. Saya memiliki penilaian ini jauh sebelum saya datang ke sini. Apalagi yang harus ditakuti? Long Hao Shen mengatakan ini perlahan dengan alasan dan detail. Suaranya tenang, tapi menggelegar di telinga Sisi, Ratu Bulan dan Malam. Raja Easton mendekati Long Hao Shen. Dia meliriknya dan berkata, menakutkan menjadi orang pintar. Tapi saya senang kamu tidak membuat kesalahan besar. Long Hao Shen membuat isyarat kesenangan dan berkata, karena pohon penghancur ini berada di bawah tanggung jawabmu, tolong ambil kembali. Sekarang Sisi tidak lagi melawan. Meskipun dia masih memegang bibit pohon penghancur, dia tidak bisa meminjam kekuatan teror lagi. Namun, Raja Easton, alih-alih langsung mengambil pohon kehancuran, mengerutkan kening. Sisi mencibir, kamu pintar, tapi apakah menurut Anda ini akan menghentikan pertumbuhan pohon kehancuran? Kamu bisa membunuhku, tapi dalam waktu dekat, ketika pohon kehancuran tumbuh, dunia Easton akan menjadi makanannya dan kalian semua akan mati. Long Hao Shen mengerutkan kening, bukankah itu hanya bibit pohon kecil? Tidak bisakah aku menghancurkannya sekarang? Sisi tertawa histeris dengan wajah anaknya dan berkata, lelucon. Ini benar-benar lelucon. Sepertinya Anda bukan milik Easton. Pohon kehancuran sama abadinya dengan pohon keabadian. Setelah bijinya tumbuh di batu, ia tidak akan pernah bisa dihancurkan. Jika Anda tidak mempercayai kata-kata saya, mengapa Anda tidak membiarkan kurcaci di sisi Anda mencobanya? Kekuatannya sebanding dengan kekuatan dewa. Tanyakan padanya apakah dia bisa menghancurkan pohon kehancuran. Long Hao Shen segera berbalik ke sisi Raja Easton dan memberinya tatapan ingin tahu. Raja Easton mengangguk dengan serius. Dia benar, sekarang kita hanya bisa mencoba menyegel bibit pohon kehancuran, untuk memperlambat pertumbuhannya. Kemudian saya akan berdoa kepada penguasa alam dan melihat apakah penguasa alam dapat memisahkan cabang-cabang pohon keabadian dan menyegel pohon kehancuran. Meskipun Raja Easton tidak menyalahkannya, Long Hao Shen dapat mendengar ketidaksetujuan dalam suaranya dan berkata, saya mohon maaf, Raja Easton. Saya ceroboh.
Saya tidak menyangka Ratu Bulan dan Malam merencanakan seperti ini. Namun, saya harus mengatakan bahwa pertahanan Anda terhadap benih pohon penghancur tidak terlalu kuat. Siapa yang mengira dia bisa melakukan itu? Kata Raja Easton, dengan sedikit rasa malu. Jika kamu tidak menghentikanku, aku akan tahu dia akan menyerang benih pohon penghancur dan kemudian kita akan punya banyak waktu untuk menghentikannya. Long Hao Shen berkata, karena aku yang memulainya. Saya akan mengakhirinya. Saat saya masuk, saya merasakan aura kehancuran. Raja Easton, saya bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, apakah Anda ingin menghancurkan pohon penghancur ini sehingga tidak akan pernah muncul lagi? Raja Easton dengan muram berkata, tentu saja. Dewa alam tidak dapat menghancurkannya, tetapi dia tidak dapat membiarkannya mempengaruhi pohon keabadian di wilayah kekuasaannya, jadi dia meninggalkannya di bawah tanggung jawabku. Siapa yang tahu itu akan menyebabkan masalah seperti itu? Long Hao Shen mengangguk dan berkata, kalau begitu, kamu bisa menyerahkannya padaku. Untuk menghancurkan pohon kehancuran tidaklah sulit. Saat dia berbicara, dia berbalik, mengangkat tangan kanannya, dan memberi isyarat sedikit ke pohon kehancuran. Ujung pedang bermata dua emas cerah langsung menuju pohon keabadian di tangan Sisi. Sisi masih mencibir dengan sudut mulutnya yang penuh penghinaan. Dia gagal hari ini, tetapi dia telah mengorbankan jiwa gelapnya ke pohon kehancuran ketika dia baru saja berdoa. Selama pohon penghancur bisa tumbuh segera, masih ada kemungkinan jiwanya akan hidup kembali. Batang pedang jatuh di pohon kehancuran dan pecah menjadi dengungan yang jelas. Kabut ungu muda membentuk tirai cahaya yang melindungi pohon kehancuran. Ujung pedang Long Hao Shen gagal menghancurkannya. Long Hao Shen mengangguk perlahan. Itu memang memiliki pertahanan yang kuat. Sisi mengendus dan berkata, itu tidak bisa dihancurkan. Long Hao Shen tersenyum dan berkata, jangan terlalu sombong. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Biar kutunjukkan padamu apa itu kehancuran. Saat dia berbicara, tangannya naik perlahan, membuat gerakan hampa di udara. Kemudian, di dahinya, 9 garis cahaya ungu dan keemasan muncul. Ketika 9 garis cahaya muncul, Long Hao Shen, yang penuh cahaya, memiliki roh jahat di wajahnya. Bahkan Raja Easton ketakutan, tetapi dia segera menemukan bahwa hati cahaya Long Hao Shen tidak berubah, hanya kekuatannya yang berubah. Kemudian Raja Easton dan Sisi melihat pedang besar mulai merayap keluar dari tangan kosong Long Hao Shen. Tubuh pedang ungu dan emas tampak begitu mempesona, terutama 6 kepala di gagangnya. Mereka semua memiliki mata yang dingin seolah-olah mereka sedang memperhatikan segala sesuatu di sekitar mereka. Pedang berat ungu dan emas itu bersenandung sedikit pada artefak di tangan Raja Easton dan baju besi di tubuhnya. Raja Easton bertanya, senjata berharga saya menjadi takut. Pedang macam apa ini? Long Hao Shen tersenyum dan berkata, karena kita sedang mencoba menghancurkan pohon kehancuran, kita sebut saja pedang penghancur. Kalau begitu, namanya adalah pedang penghancur ungu emas Hao Yue. Saat dia berbicara, pedang cahaya bulan ungu dan emas di tangannya mengambil pelangi yang menakjubkan dan memotong ke arah pohon penghancur di tangan Sisi. Kali ini, Sisi merasakan ancaman besar. Dia tidak takut pohon penghancur diserang, tetapi dia akan menjadi target berikutnya setelah pohon kehancuran. Dia tidak memiliki kekuatan pertahanan yang sama dengan pohon kehancuran. Baik manusia maupun roh memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Hampir tanpa sadar, Sisi melepaskan batu di tangannya. Kilatan ungu dan emas datang dan menghantam pohon kehancuran di udara. Cahaya ungu yang muncul dari pohon kehancuran muncul lagi, tapi itu tidak sama dengan pedang yang hancur dalam sekejap. Kali ini, ketika cahaya ungu dan pedang emas ungu Hao Yue bersentuhan, keduanya menghasilkan efek kohesif. Dengan kata lain, pedang penghancur emas ungu Hao Yue tertancap di udara ketika mendekati batu pohon kehancuran. Setelah beberapa detik, batu pohon kehancuran bergetar hebat. Lapisan demi lapisan cahaya ungu menjadi semakin intens, sedemikian rupa sehingga tampak seperti beberapa bintang ungu yang bersinar. Tidak, itu tidak mungkin. Sisi berkata dengan termenung,
kekuatan destruktif yang dibesarkan di pohon penghancur bahkan dalam keadaan awalnya dapat langsung menghancurkan kekuatan apapun yang menyerangnya. Bagaimana situasi konfrontasi bisa muncul? Yang tak terlukiskan tampilan ditampilkan di wajahnya dan tiba-tiba, pedang ungu emas mengubah penampilannya. Pisau tajam asli langsung berubah menjadi mulut besar, satu gigitan di pohon penghancur keluar dari lapisan energi penghancur dan langsung memakan pohon. Ia mengerahkan kekuatannya yang luar biasa untuk menarik batu bulan dan kemudian menelannya. Pohon penghancur tiba-tiba berubah menjadi massa cahaya ungu dan menghilang tanpa jejak. Pedang emas ungu berubah menjadi mulut besar Hao Yue dan langsung memakan pohon kehancuran. Dengan mengangkat tangan kanannya, Long Hao Shen menarik batu yang telah kehilangan pohon kehancuran. Dia menoleh ke Raja Iston yang tertegun dan bertanya, "Apakah ini milikmu?" Raja Iston menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Ini adalah harta alam, bukan milikku. Anda mendapatkannya kembali. Itu milikmu sekarang. Tapi sudahkah kamu, apakah kamu benar-benar menghancurkan pohon kehancuran?" Long Hao Shen tersenyum dan berkata, "Mungkin. Jangan khawatir, seharusnya tidak ada masalah." Saat dia memasuki gua Raja Iston, Long Hao Shen merasakan emosi Hao Yue di dalam hatinya. Hao Yue dipenuhi keinginan untuk memiliki kekuatan kehancuran dari pohon tersebut, dan mendorong Hao Shen untuk mendapatkannya, walaupun kekuatan kehancuran itu sangat murni, namun tidak dapat membahayakan Hao Yue, pohon kehancuran hanya menjadi suplemen baginya. Dengan ini, Hao Yue bisa mencapai tahap evolusi selanjutnya dalam waktu singkat. Evolusi selanjutnya dalam waktu singkat.